Jadi ketika kita menikah ini bukanlah upaya menemukan orang yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu insyaallah ma'asyahidin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama saya kayaknya 2 bulan ini tidak bisa hadir. Bismillah, bulan ini Allah mentakdirkan kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebersamaan kita di majelis ini dijadikan sebagai salah satu sarana yang nanti akan menjadi saksi di yaumil qiyamah kalau kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan melaksanakan dari apa yang diperintahkannya, yaitu hadir dalam sebuah majelis ilmu. Nanti ya Pak. Jadi kalau hari ini kita bersama-sama nih bareng-bareng, mudah-mudahan saatnya nanti kita kemudian ada di satu tempat yang mulia, kok nggak ketemu, ya, kok nggak ketemu nanti takdirnya masuk surga, ternyata Pak Wahid masuk surga, kok nyari saya nggak ketemu, tolong dicari, ya. Ini mudah-mudahan bagian daripada ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan malam hari ini insya Allah beberapa pertemuan ke depan kita sebagaimana fokus kita, saya diminta untuk membahas kaitannya dengan masalah kaitan keluarga. Nah ini yang tidak akan pernah berakhir ya Pak ya. Urusan berkeluarga itu mohon maaf, Bapak yang sudah menikah 25 tahun, yang 30 tahun, paling lama berapa tahun? Ampunten Pak, berapa tahun? Ada 35? 40 tahun berkeluarga, pertanyaannya sudah merasa lulus menjadi berkeluarga apa masih belajar? Masih belajar terus Pak, karena nanti beda kan. Jadi mohon maaf nih, kalau kita kemudian waktu awal nikah berarti belajar hidup berdua, suami istri, belajar nih bagaimana jadi suami jadi istri. Kemudian selanjutnya kita punya anak, berarti naik lagi belajarnya bagaimana kemudian berkeluarga punya anak. Anak kecil, besar, kemudian berkeluarga. Selanjutnya anak nikah, berarti kita belajar kepiye carane berkeluarga punya anak mantu. Oke? Anak mantu ternyata punya putra, itu cucu kita. Berarti Bapak belajar lagi bagaimana menjadi seorang tua dan seorang mbah. Besok kerja lagi ternyata punya cicit, ya belajar terus selamanya. Jadi nggak ada istilah kemudian sing wis 40 tahun kemudian mengaku dirinya aku wis tamat jadi wong tua. Dah. Oke? Belajar terus. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, maka insya Allah kita akan bawakan satu buku yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Yasir LC. Ini menarik bukunya. Jadi judul bukunya itu adalah Suamimu Bukan Muhammad, Istrimu Bukan Khadijah. Apa Pak? Mas?
Suamimu bukan Muhammad, istrimu bukan Khadijah. Ya. Kenapa judul ini muncul? Karena kadang-kadang kita nuntutnya yang sempurna. Itu kan Pak? Pinginnya punya istri yang sempurna, bisa semuanya. Begitu juga seorang istri ingin yang sempurna, sehat, ya, rajin kerjane, kemudian penghasilannya akeh, ingin sempurna, jarang sakit, wah enak banget. Sing laki-laki pun sama itu, pingin yang sempurna. Naik ke penake, sing sempurna itu datang ke rumah beres, urus anak beres, menu makan tiap hari kemudian ganti-ganti, pokoknya nyaman semuanya, pingin sempurna. Nah, catatannya begini. Jadi ketika kita menikah ya Pak ya, saya menikahi istri saya, Bapak menikahi istri Bapak. Ketika kita menikah, hati-hati, catatan kita. Ini walaupun mungkin Bapak kayak jane ketemu nih karo padi wis tua kan nggak ketemu, nggak ada terlambat. Kita belajar terus. Jadi ketika kita menikah ini bukanlah upaya menemukan orang yang sempurna. Oke? Jadi ketika kita punya pasangan hidup, kita punya istri atau si istri punya suami, ingat, orang menikah itu kita bukan mencari orang yang sempurna. Kenapa? Karena kalau kita mencari orang yang sempurna, mohon maaf, pasti kita kecewa karena dia pasti tidak sempurna. Bapak sempurna gak di depan istri? Enggak kan? Ya ora apa-apalah, kulitnya ireng ora apa-apa, sing penting dia penghasilan. Kan orang sempurna, yes ora apa-apa, kulitnya apik, hidungnya mancung, penghasilannya ya lumayan, ora apa-apa lah, walaupun maca Qur'annya urung iso, ora sempurna. Pinter baca Qur'annya, enak maca Qur'annya, cuman penghasilannya kecil, sempurna enggak? Enggak. Maka kalau kita yang mencari yang sempurna ketika berkeluarga, pasti kita akan banyak kecewa. Satu itu. Ini merenung apa nih? Sampai megang kayak gini nih. Di pojok lagi merenung nih. Mas Wahyu lagi merenung ya. Mas Pak Sung merenung nih. Ini merenungan betul Pak ya. Awas jangan benar. Tetapi ketika kita berkeluarga itu, bagaimana memahami dengan sempurna orang yang tidak sempurna? Bisa dipahami Pak? Ya, jadi kita berkeluarga itu adalah dalam rangka memahami dengan sempurna orang yang tak sempurna. Ini sebentar lagi akan muncul menjadi statusnya Pak Sungkowo. Biasanya kata-kata itu jadi status nanti. Ya, baik Pak. Jadi memahaminya harus sempurna terhadap orang yang tidak sempurna, ya. Jadi kita ini Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan, memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus saling bertemu dan saling menyempurnakan. Saya dengan istri saya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk saling menyempurnakan. Dan tempat berlatih, tempat bertemu untuk latihan kemudian saling menyempurnakan itu, itulah pertemuan itu, sarana itu yang namanya rumah tangga. Oke? Maaf. Bahasan sampai sini bisa dipahami? Jelas? Jadi kita ini pastikan satu, pasangan kita tidak sempurna, tetapi kita harus memahami dengan sempurna pasangan kita yang tidak sempurna. Oke? Kenapa? Di mana latihannya? Di dalam rumah tangga. Gitu ya. Nah,
Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, narik sekarang kemudian bercerita setelah yang awal ini ya. Kita akan tarik tentang aspek yang dicari orang di dunia. Kita rata-rata di dunia ini kalau kemudian melihat dari ayat Al-Qur'anul Karim tentang orang menikah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Litaskunu itu kalau pakai bahasa yang gampangnya, cilacapnya, orang berkeluarga itu dalam rangka yang paling utama itu adalah mencari yang namanya kebahagiaan. Jadi kita ini berkeluarga harus bahagia. Ya, harus bahagia. Dan kalau kita lihat salah satu indeks bahagia bagi seorang manusia, kita ini manusia, di antara indeks kita dikatakan kita merasakan yang namanya kebahagiaan ketika kita memiliki kehidupan berumah tangga. Jadi kalau di luar sana ada bujangan yang punya mobil, punya rumah, penghasilannya gede, tapi belum punya pasangan hidup, belum punya anak, maka bahagia tapi belum sempurna. Jadi keluarga itulah indeks kebahagiaan kita. Ya. Maka saat ada suami, saat kemudian ada istri, di tengah-tengah keluarga kita saling memahami, saling mencintai, inilah kemudian hadir kebahagiaan itu. Seorang bapak pulang kerja capek luar biasa, datang ke rumah ketemu dengan anaknya, dipanggil namanya saja dengan teriak memanggil namanya, ayah, bapak, atau abi, ataupun bahasa apapun itu, maka seolah-olah kelelahannya itu hilang. Ya, hilang. Betapa yang namanya keluarga itu adalah faktor kebahagiaan. Maka kalau catatan dalam kriminal, lihat para narapidana yang mau dihukum mati, permintaannya apa? Rata-rata mereka ingin dipertemukan dulu di keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan bapak, dengan ibunya. Permintaannya itu. Kenapa? Karena itu kebahagiaan. Kenapa keluarga itu yang menjadi indikator kebahagiaan? Karena ketika di keluarga kita nggak pura-pura lagi. Arab ngomong seenaknya ngomong, Arab mau di keluarga apa yang disembunyikan? Di keluarga, coba kalau kita gurau di keluarga itu kan lepas suara kita, lepas ketawa kita, bisa ketawa benar dengan anak, dengan istri kita, dengan keluarga Bapak. Kenapa? Itulah di dalam keluarga itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, sekarang kalau kita tanya, kita ini dianggap baik oleh orang lain, kenapa? Karena istri kita tidak pernah berbicara keburukan kita. Itu. Coba nih istrinya bawel ngomong cerita kayak gitu, semalu kita. Nah seperti itu. Ya. Jadi ini adalah panduan pertama. Keluarga adalah menjadi indikator kebahagiaan bagi kita manusia, siapapun itu. Maka kita ibaratnya di keluarga itu bebas, mengekspresikan diri kita bebas, ya. Kita apa adanya, ndak pura-pura, duduk kita aja dengan gaya sebebasnya, berpakaian kita sebebasnya, sesukanya, kita bertindak kemudian semaunya. Kita ini kan kalau ke majelis taklim berpakaian kan rapi banget, tersisa nggak sarungan? Kita begini. Tapi di rumah apa kita gini nggak? Bebas. Istri kita mungkin kalau keluar dia memakai pakaian menutup auratnya luar biasa. Apa kemudian dia merasakan panas? Iya panas. Tetapi ketika di rumah tangga, di rumah dia silahkan berekspresi apapun, di rumah itu nggak ada masalah. Maka itulah bagian daripada kebahagiaan. Yang ketiga, faktanya kenapa keluarga ini kemudian jadi faktor kebahagiaan?
Ternyata kalau kita melihat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad arsalna rasulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Ternyata keluarga ini menjadi sumber kebahagiaan. Ini kemudian Allah takdirkan para nabi, para rasul yang mereka adalah merupakan orang-orang pilihan. Ternyata mereka pun oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan mereka ini punya keluarga. Maka di ujungnya wa ja'alna lahum azwaja, Allah jadikan bagi mereka ini azwaj, pasangan, kemudian wa dzurriyyah, dan juga keturunan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, karena para nabi itu punya keluarga, punya istri, punya anak, punya cucu, punya mantu, sahabat juga sama seperti itu, maka pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kemudian mencontoh para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama ketika dia menjadi seorang suami. Maka bahasan pertama kita adalah, saya menyebutkan kita akan sama-sama belajar pesan perbaikan bagi para suami. Ini pas nih, karena yang hadir adalah para suami. Tapi besok kalau materinya pesan perbaikan bagi istri, ini besok ketika ya. Jadi sekarang pesan perbaikan bagi para suami nih. Besok kita bahas pesan perbaikan bagi para istri. Nah, ini bapak-bapak dulu. Besok ibu-ibu hadir. Kemudian selanjutnya nanti ibu dan bapak hadir. Maka materinya pesan perbaikan bagi suami istri. Saya harapkan mudah-mudahan kalau udah ikut kajian ini ada perubahan signifikan di keluarganya. Ya, besok kajiannya dibawa istrinya ya, biar ngobrolnya enak. Oh tenang, katanya ada rekamannya. Kalau ada dia pertemuan. Ini yang berkepentingan kelihatannya dengan hal ini adalah yang merekam, punya kepentingan. Ya, mudah-mudahan jadi amal soleh dan kebaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita yang hadir di sini sudah jadi suami semuanya. Bedakan antara suami dengan bapak, ya, karena ayah nanti beda ya. Suami, kalau seandainya kita melihat di dalam Al-Quran, ayah, suami, istri, kemudian ibu, ternyata retorika Al-Quran itu membedakan antara bagaimana antara hubungan seorang ayah dengan anak dan seorang anak dengan ibu. Kalau berbicara tentang anak dan ibu, itu Quran hanya mengisahkan saja. Sebagaimana Al-Quran mengisahkan tentang perjalanan yang namanya Musa, perjalanan tentang Isa. Itu kan yang erat kaitannya dengan seorang ibu. Musa dengan ibunya, Isa dengan ibunya. Dan Quran lebih kepada mengisahkan aja, bercerita aja. Jarang ada dialog tentang itu semuanya. Coba kalau kita lihat tentang kisahnya Nabi Ismail aja. Antara Ismail dengan ibunya dan Ismail dengan bapaknya. Kalau Ismail dengan ibunya, Quran hanya mengisahkan saja. Bagaimana ketika kemudian Ismail kehausan, Quran yang menceritakannya, ibunya bolak-balik antara Safa dan Marwah sedemikian rupa, hanya mengisahkan, tidak disebutkan dialognya dengan Ismail. Tetapi ketika berbicara tentang Ibrahim, disinilah kemudian Allah menunjukkan ada dialog antara seorang ayah dengan seorang anak. Maka pesan perbaikan bagi seorang suami di dalam berkeluarga, pesan pertama seorang suami itu di dalam keluarga, perhatikan keluarga-keluarga kita, wahai para ayah, wahai para bapak, wahai para suami, ingat hal yang pertama nasihat kepada kita para suami, para ayah di keluarga, jangan ada penyimpangan akidah di rumah tangga kita. Oke? Jangan ada. Ada hal-hal yang kemudian menyalahi tentang pemahaman akidah, jangan sampai. Ini yang utama dulu.
Dan ini tidak mungkin bisa terlaksana kalau si ayah ini tidak punya pemahaman yang baik tentang akidah itu sendiri. Maka subhanallah kalau kita berbicara tentang rukun Islam. Rukun Islam itu yang pertama apa? Rukun Islam itu yang pertama adalah syahadat. Jadi bagaimana memahami tentang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah ini adalah bagian yang harus dipahami. Keluarga ini tidak boleh kemudian lepas dari aspek-aspek penyimpangan ini, jangan sampai. Mana kisahnya yang menyebutkan para suami ini harus memiliki perhatian masalah urusan-urusan akidah? Ada seorang istri Nabi SAW yang namanya Ummu Salamah ini ditemenin Ummu Habibah. Mereka berdua bercerita kepada Nabi SAW tentang indahnya dan megahnya bangunan Gereja Maria. Dia menceritakan ada bangunan gereja yang bagus seperti itu. Ini istri Nabi menceritakan itu semua. Di sebuah negeri di Habasyah itu dia menceritakan semuanya. Kemudian dia menceritakan juga bahwasannya di gereja itu banyak patung. Ini hanya cerita. Lihat bagaimana Nabi menyikapi tentang apa yang disampaikan oleh istrinya. Ini kan menunjukkan ada kekaguman terhadap sebuah bangunan yang tadi disampaikan tadi. Ini urusan akidah. Dia tidak menceritakan ibadah, dia hanya menceritakan ada bangunan yang megah, ada bangunan yang menyenangkan. Hanya itu. Tetapi bagaimana kemudian respon Nabi SAW mendengar cerita itu? Maka Nabi SAW langsung meluruskan kepada istrinya ini. Langsung meluruskan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan kepada istrinya, mereka itu kaum yang ketika orang solehnya meninggal dunia. Jadi ada orang solehnya di mereka, orang yang dianggap baik mereka itu meninggal dunia, maka kemudian mereka membangun tempat ibadah di atas makamnya, lalu kemudian membuat patung yang menyerupainya. Dan kata Nabi SAW disebutkan, faulaika sirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW disampaikan kepada Ummu Salamah, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, ini hanya menyampaikan tentang kesenangan, kebanggaan terhadap sebuah bangunan. Ya, ini ternyata dikuatkan oleh Nabi SAW seperti itu. Jadi ini hal yang dasar sekali disampaikan. Sama juga tuh ketika ada peristiwa gerhana, ya kan? Terjadi gerhana di masa Nabi SAW. Gerhana itu apa? Bulan apa matahari ya? Gerhana itu. Dan bertepatan dengan kejadian gerhana itu ternyata wafat putra beliau yang namanya Ibrahim. Ya, wafat putra beliau yang namanya Ibrahim. Kemudian orang-orang meyakini bahwasannya matahari mengalami gerhana, tertutup ya. Matahari itu mengalami gerhana karena kematian dari putra Rasulullah SAW Ibrahim. Ini masalah. Maka Nabi SAW langsung meluruskan, karena ini akidah, langsung meluruskan. Inna syamsa wal qamara, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang namanya matahari, yang namanya bulan, ayatani min ayatillah, itu dua-duanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yasifani li mauti ahadin, bahwasannya itu semua terjadi bukan karena kematian dan kehidupan seseorang. Jadi mohon maaf, ketika ada itu hal yang melenceng, segera diluruskan. Ini mungkin kita tidak kasus ininya ya. Maknanya apa? Para suami, para ayah,
kewajiban kaitannya yang pertama bagi seorang suami memastikan tidak ada penyimpangan akidah di istrinya, di anaknya, di pembantunya, yang itu semuanya menjadi tanggung jawabnya. Ini urusan akidah ya. Tapi mohon maaf nih Pak. Kadang-kadang kita ini di rumah ada urusan-urusan yang justru kita ini menghancurkan pemahaman ini. Mohon maaf nih, suka kejadian gini nggak? Nih, Mas Wahyu ini punya anak kecil-kecil gini ya, kecil-kecil. Anak segini kan nggak punya rasa takut ya, wow gitu kan? Ibu bapaknya lagi asik di tengah rumah, nonton apa? Nonton TV. Anaknya minta ke dapur, nonong sendiri. Ibunya tahu nih, nek ke dapur sendiri, mau terjadi sesuatu. Kalau sendiri, tapi dia nganter juga males. Gitu nggak? Pernah kejadian gitu nggak? Jadi kita ini lagi duduk di tengah rumah, anaknya pingin ke dapur, tapi kita males. Kalau lagi asik-asiknya nonton, anak pingin ke dapur. Nek dibiarin sendiri kita juga takut terjadi apa-apa, tapi nek nganter kita males. Maka kadang-kadang wong tua suka bilang begini, awas paling dapur, nanti ada wow loh. Rasa nggak? Ini bukan akhlak yang baik, ini justru melemahkan akidah. Kerasa nggak tuh? Ya? Padahal anak tahu nggak ada itu gitu. Ini yang pertama. Jadi hati-hati nih kayak gitu ya. Termasuk kita kadang-kadang juga ada perilaku yang kadang-kadang unsur keakidahan itu menjadi hilang. Contohnya, nggak sedikit orang tua, Mbah Kakung, Mbah Putri, kan nek Mbah Kakung karo Mbah Putri lebih sayang ke putu daripada ke anak kayaknya ya. Nek karo anak kerasnya pol, sama cucu sama. So kadang kita ada bahasa begini, putunya lagi lari kemudian jatuh, jatuh. Respon nggak? Respon kan mbahnya? Nah, kadang-kadang mbahnya itu kemudian bilang gini, udah bangun, gak apa-apa ya. Dasar nih, batunya nakal ya, yuk, padahal batu gak ngapa-ngapain juga. Ini Pak. Ya, jadi ini urusan apa? Akidah. Pastikan akidah, tauhid di dalam keluarga kita tidak ada penyimpangan. Hal-hal yang seperti ini kan banyak ya. Mungkin diantaranya yang berkembang di kita ini kan, pokoknya bapak punya mantu nih, mantu serumah, baru lahiran, anaknya baru berapa umpamanya, belum setahun lah. Tahu-tahu kemudian dia karena mungkin belum KB, anaknya masih kecil, tapi tahu-tahu kemudian ada suara burung. Kan suka ada disebutkan, ada keyakinan ya, burung apa tuh biasanya? Pokoknya ada suara burung. Kalau di Jawa Barat, kalau ada burung hantu itu, kalau ada yang bunyi burung hantu, biasanya pada ngelus perut. Jangan dulu. Kayak gitu dah. Seolah-olah burung hantu menyebabkan kehamilan. Ini akidah. Ya, maka harus kita hati-hati. Banyak hal-hal yang semacam itu ya, keyakinan-keyakinan yang seperti itu yang kita kemudian perlu hati-hati. Maka seorang suami, seorang ayah memastikan hal itu dengan baik. Ya, jadi dari dua kejadian ini di riwayat di atas tadi, Nabi sebagai seorang suami meluruskan pemahaman akidah keluarganya secara langsung. Nah itu nggak mungkin kita bisa mengarahkan kalau itu nggak benar. Kalau si suami, si ayah ini tidak punya pemahaman yang baik, malah dia nggak tahu kalau itu nggak boleh. Maka menjadi seorang laki-laki itu memang harus belajar tanpa henti terus, ya Pak. Nah seperti itu. Jadi tadi Nabi kan langsung kan, tidak dibiarkan Ummu Salamah itu kemudian tidak mendapatkan jawaban dan kemudian kepastian, dan kemudian nanti dia menjadi salah memahami terhadap apa yang dia lihat, walaupun hanya dilihat, hanya lihat aja, tapi Nabi kemudian langsung meluruskan. Ya,
Nah, tapi kalau kita lihat di akhir zaman ini, tidak sedikit kita melihat para suami yang memiliki harta yang banyak, status sosial yang tinggi, terkenal, sering pergi kemudian ke tempat wisata, kuliner kemudian di beberapa tempat bahkan kulinernya itu diposting sehingga semua orang tahu kalau dia lagi kuliner, ya, dan itu cukup lumayan mahal mungkin harganya. Sayangnya jika ada anak dan istrinya menyimpang dan secara akidah dan etika, dia kemudian tidak berani mengkoreksinya, dianggap wajar, dianggap biasa. Baik, ini yang pertama. Maka disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai para suami, ar-rajulu ra'in. Suami itu adalah pemimpin fi ahlihi, di keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Satu. Jelas Pak sampai sini? Halo? Jelas? Yang dilakukan pertama, pastikan tidak ada penyimpangan secara akidah di keluarga itu. Ini bagi para suami. Kedua, suami itu ngapain yang kedua? Ini yang harus diperbaiki. Suami itu yang kedua adalah suami ini sebagai pencari nafkah keluarga. Gak boleh salah. Jangan kebalik. Justru yang mencari nafkah istri, suami ongkang-ongkang, nanti kemudian berdalih, kamu kan harus taat sama saya. Kepada istrinya, hari ini aku izinkan engkau mencari nafkah, maka sini mana jatah ketaatan pada saya ambil. Tidak boleh kayak gitu. Jadi suami ini, kita para suami ini ingat, yang kedua setelah meluruskan kemudian tidak ada penyimpangan akidah di keluarga, yang kedua kita para suami itu adalah pencari nafkah. Lihat, kalau kita melihat kisah yang paling sempurna dalam konteks cerita berkeluarga itu sosok Nabi Ibrahim. Komplit itu Nabi Ibrahim itu. Kenapa komplitnya? Karena menceritakan Nabi Ibrahim belum punya anak, kan begitu? Dengan istri yang pertama gak punya anak, kemudian akhirnya beliau menikah dengan istri yang kedua, akhirnya punya anak. Putranya beliau kemudian nikah, berarti beliau punya mantu. Wah, luar biasa itu. Silahkan dibaca ya. Kita lihat Nabi Ibrahim ini pernah mengunjungi 2 kali terhadap putranya yang namanya Ismail. Ada 2 kali. Karena memang kalau kita lihat Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim ini kan termasuk kategori bapak dan anak yang LDRan. Ya. Jadi Nabi Ismail dengan Siti Hajar tinggal di kota Mekah, sedangkan Nabi Ibrahim tinggal di kota Palestina. Ya, tapi beliau pantau. Ya. Jadi beliau ini pernah datangi yang namanya Ismail. Dan ketika kemudian datang bertemu dengan Ismail itu, dalam kunjungannya Nabi Ibrahim ini tidak pernah bertemu dengan Ismail. Mesti beliau ini kemudian ketemunya dengan istrinya. Ketika ditanya, kemana kemudian Ismail? Maka jawaban istrinya, kharaja yabtagi lana. Oh, Ismail sedang keluar mencari rezeki buat kami. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya memang para suami itu kewajibannya mencari rezeki. Ya. Jadi nyari nafkah. Itu kewajiban kita. Yang penting kita bergerak aja. Tidak usah kemudian mempermasalahkan dapatnya seperti apa. Karena kewajiban kita cari nafkah. Ya. Nah, di riwayat yang lain
ketika Nabi SAW keluar bersama Abu Bakar. Ini tentang kewajiban mencari nafkah, gitu. Keluar bersama dengan Abu Bakar dan kemudian Umar, dan mereka ini ketika keluar tadanya mengalami kelaparan. Maka ketiganya kemudian mendatangi rumah seorang sahabat yang namanya Abu Haytham bin Tayhan. Istrinya Abu Haytham, ya, ketika kemudian didatangi Rasulullah SAW, kemudian ditanya tentang suaminya Abu Haytham, istrinya dia menjawab, menyampaikan apa? Dhahaba yasta'dzibu lana alma. Kata istrinya, suaminya itu lagi pergi mencari air jernih buat kami. Ya. Terus tidak lama kemudian Abu Haytham itu muncul. Kemudian sudah membawa batang kurma beserta buahnya. Kemudian beliau mempersilahkan kepada Rasul SAW untuk dimakan. Ya, untuk dimakan, silahkan. Nah, ketika Nabi SAW melihat seperti itu, maka kemudian Rasul menyampaikan kepada Abu Haytham ini, jangan kau repotkan dirimu dengan menghidangkan susu buat kami. Tahu nih kebiasaannya gitu ya. Jangan kau repotkan, udah seperti itu. Tetapi dia tetap kemudian menyembelih kambing, menyiapkan hidangan untuk tamunya Rasul SAW. Ya. Ini diantara berarti, mohon maaf ya, sebagai seorang suami, dia berarti bayangkan coba, kalau datang tamu langsung nyembelih kambing, kira-kira punya kambing apa enggak? Begitu kan? Nah. Jadi ketika kita para suami itu banting tulang, ya memang kita kewajibannya mencari nafkah. Tetapi mohon maaf, kalau kita kemudian berbicara keluarga, kita udah satu biduk. Maka kemudian kelancaran kita mencari rezeki itu tidak boleh dilupakan. Ada di sebelah kita seorang istri. Ya. Nih, kita ketika berbicara kemudian tentang tadi suami pencari nafkah itu, dan ini adalah merupakan tugas utama di keluarga. Kita banting tulang, menguras tenaga dan pikiran agar kemudian roda kehidupan dan ekonomi di keluarga kita ini kemudian terus berputar. Walaupun umpamanya hari ini istri kita pun punya penghasilan, tetapi tidak menjadi alasan kita tidak mencari nafkah. Karena ada istilah, nggak tahu nih bapak-bapak sepakat nggak? Kalau di ibu-ibu ini sepakat. Harta suami, harta istri. Harta istri bukan harta suami. Sepakat nggak Pak? Pak Wahid. Ini sih kalau kalimat ini bagi orang-orang yang istrinya di rumah tidak dalam artian menjadi ibu rumah tangga, mungkin punya penghasilan gitu ya, hanya dari suami. Tetapi kalau kemudian yang istrinya bekerja, ini bagian daripada. Artinya apa? Memang kalau istri kita punya penghasilan, kita nggak bisa mengatur dia. Ya. Dan mohon maaf, kalau ada istri, para istri yang keluar, kemudian niatnya mencari nafkah, nggak bakal dikasih. Karena pundaknya mencari nafkah itu di para suami. Maka kalau para suami itu keluar, dia mencari nafkah, maka kemudian di rumahnya ada istrinya, ada anaknya, maka Allah titipkan rezeki istri dan anaknya mulai pundak dia. Tapi kalau istri nggak begitu, ya, nggak begitu, karena memang kewajibannya bukan di sana. Ya. Nah, maka dalam hal ini kita memahami juga para istri ketika tahu suami kayak gini, mohon maaf, harus mendukung juga. Begini maksudnya itu, para suami ketika keluar mencari nafkah, dorong dengan istrinya mendoakan. Lihat kesolehan tadi istrinya. Coba kisah Abu Haytham tadi. Istrinya nggak baik, datang tamu. Bisa jadi mungkin tamu itu bawa rezeki, tapi dia tidak punya pemahaman yang baik, akhlak yang baik, mungkin berpikirnya beda.
bagi kita. Nih kalau punya pemahaman yang tidak baik, bisa jadi kedatangan tamu itu dia mikirnya apa? Aduh, ada tamu yang itu makanan cuma setitik, anak tamu mending. Maka dibikin alasan supaya tamunya cepat. Ini nggak berakhlak. Bisa jadi rezekinya itu di tamu itu. Nah begitu. Jadi mohon maaf ya, para istri itu juga harus mensolehkan diri. Jadi kalau saya kemudian sama istrinya beginilah. Kan kita ingin rezekinya lancar. Dan istri kita itu adalah pintu rezeki kita. Maka mohon maaf ya, jangan sekali-kali sakiti Pak istri itu. Khawatir kalau kita zalim sama istri kita, nanti rezekinya jadi kurang lancar. Jangan sakiti. Oke? Seperti itu. Tapi si istri jangan merasa di atas angin nih. Oke, makanya hati-hati ya, pintu rezeki. Nah, karena istri pun nanti ingin masuk surga, dan surga itu pintunya bagi seorang istri di surga. Maka akan indah rasanya berkeluarga itu kalau si suami mencari nafkah, dia paham pintu rezekinya ada di istrinya sehingga dia baik kepada istrinya. Si istri pun memahami kalau hidup ini kemudian ingin mencapai surga dan pintu surga ada di suaminya, maka kemudian klop keluarga itu. Maka ketika seperti itu, mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah itu didapatkan karena pemahaman seperti itu. Ya, baik. Nah, yang kedua, hari ini tidak sedikit para suami yang lalai memberi nafkah kepada keluarganya, malas. Dan dia ketika kemudian nggak cari nafkah, beda ya. Orang bekerja tapi kemudian nganggur, kemudian nggak malas itu beda. Karena orang kalau kemudian bilang, ya lagi nggak ada kerjaan, duduk di rumah, beda tuh. Kalau orang yang punya tanggung jawab, apapun dia kerjakan, itu beda. Maka, mohon maaf nih, ketika kemudian ada orang yang lalai memberikan nafkah kepada keluarganya, lihat apa disampaikan Nabi SAW. Kafa bil mar'i isman ayyudayya man yaqul. Kata Nabi SAW, cukup seseorang itu berdosa jika dia melalaikan orang yang wajib diberikan nafkah. Para suami, para bapak, awas, jangan merasa senang istrinya di luar negeri kerja jadi TKW, suaminya di sini ongkang-ongkang dolan, bayar orang tahu kerja apa, nunggu kiriman seperti itu. Ini kalau nggak tergerak kemudian dia dengan tenang, yang penting kiriman dari istrinya, dia tidak pernah mencari nafkah, maka cukup kata Nabi itu dikatakan sebagai sebuah perbuatan dosa. Ya, baik. Dulu nih, ada yang ditanyakan? Ini merenungnya apa nih, ngangguk-ngangguknya ini? Paham? Ngantuk? Atau apa nih? Ya, ini sih saya lebih menguatkan aja, ya Pak ya. Insya Allah kita rata-rata di sini sudah berusaha. Nah, kadang ada yang nanya, terus sing wis pensiun ke piye ya? Kan begitu ya. Kewajiban cari nafkahnya bagaimana yang sudah pensiun gitu. Ya kalau memang kemudian masih ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, karena memang mencari nafkah itu tidak dibatasi kemudian karena sudah pensiun, ya kita berusaha. Kalau ada, ya. Tapi kalau dengan urusan umur segala macam sehingga prioritas, ya mudah-mudahan lah ya Allah memberikan rezeki. Yang penting kita apa? Obah. Yang penting kita bekerja, kita bergerak, nggak boleh diam. Karena gerak itulah yang nanti kemudian Allah akan menilai kepada kita, dan kemudian Allah nanti akan memberikan kemudahan kepada kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin dua hal dulu, nasihat perbaikan bagi para suami, yaitu satu, pastikan, amankan di keluarga kita tidak ada penyimpangan akidah, dan yang kedua, kita pastikan para suami itu adalah sebagai pencari nafkah keluarga, jangan dibalik. Ya, baik. Saya kira itu yang disampaikan hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kalau dua mah gak banyak lupa lah ya. Yang cuma dua masa lupa gitu ya. Yang sedikit dulu lah. Ya, sedikit dulu. Insya Allah nanti kita sambung di kesempatan yang lain. Bagaimana kemudian kewajiban kita para suami
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Allah menjadikan keluarga kita adalah keluarga-keluarga yang taat terhadap Allah dan Rasul-Nya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini para suami adalah orang-orang yang diberikan kemudahan mencari nafkahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Kita akhiri majelis ini dengan mengucapkan kalimat doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.